Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-267 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Dari Sahal bin Sa'ad yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha. Saya, kata Nabi, dan orang yang memelihara anak yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim fil jannati hakadha, berada di surga seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kata Sahal bin Sa'ad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa asyara bisababah wal wusta. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan beliau merenggangkan kedua jarinya, yakni menunjukkan jaraknya berduaan, yakni antara jari telunjuk dan jari tengah dengan jarak yang sangat dekat. Kata Imam Nawawi rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, hadis ini menerangkan kepada kita beberapa pelajaran, ya. Yang pertama, di dalam hadis ini ada motivasi untuk memelihara anak yatim dan mengurus harta mereka. Naam,
ada motivasi untuk memelihara anak yatim dan mengurus harta mereka. Adapun definisi anak yatim telah kita sebutkan pada mukaddimah di bab ini, ya di bab yang ke-33. Nah, kenapa ada motivasi, ada anjuran? Ya karena di sana ada keutamaan yang besar. Ada keutamaan yang besar, yaitu orang yang mengurus atau memelihara anak yatim dan juga mengurus hartanya dengan baik dan amanah, maka dia telah melakukan suatu amalan yang merupakan sebab masuk surga. Merupakan sebab masuk surga. Dan amalan yang dilakukannya itu, yakni amalan mengurus anak yatim dan mengurus harta mereka dengan baik dan penuh sifat amanah, adalah membuka kesempatan baginya untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di surga. Nah, karena memang ya kesempatan untuk dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, sebagaimana para siddiqin, para syuhada, para sholihin, ya. Naam. Dan ini sebaik-baiknya teman, tentunya berteman dengan para syuhada, para sholihin, para anbiya di surga. Maka termasuk di antara sebaik-baik teman. Naam. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut, bahwa di dalam hadis ini ada faedah tentang keutamaan melakukan amalan-amalan yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud amalan-amalan yang mempunyai keutamaan. Misalnya dia masuk surga pada derajat demikian dan demikian, atau misalnya dia masuk surga bersama para anbiya, atau misalnya seperti dalam hadis ini dia masuk surga dan dia sangat dekat tempatnya di surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini artinya yang kita maksudkan bahwa dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang mempunyai keutamaan. Ya, semua amalan itu punya keutamaan, tapi ada amalan-amalan yang mempunyai fadilah-fadilah khusus. Ya. Nah, maka hendaklah seorang yang cerdas, kalau dia mendapati nas-nas yang berbicara tentang suatu amalan yang mempunyai faedah yang khusus, maka hendaklah dia termotivasi untuk melakukannya. Untuk apa? Mengamalkannya. Guna untuk mendapatkan faedah yang khusus tersebut. Ya. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kafirul yatim lahu aw li ghairihi, orang yang mengurus anak yatim baik dari kalangan keluarganya atau orang lain, yakni orang yang tidak ada hubungan kerabat, orang yang tidak ada hubungan kerabat. Naam. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku dan dia, yakni aku dan orang yang mengurus anak yatim itu, baik dari pihak keluarganya si yatim atau bukan, kahataini fil jannah, seperti dua ini di surga, seperti dua ini di surga, ini seperti ini di surga. Wa asyara ar-rawi wa huwa Malik bin Anas, dan rawi hadis ini mengisyaratkan, perawi hadis ini adalah Malik bin Anas. Dia berkata bisababati wal wusta, yakni seperti as-sababah wal wusta, yakni seperti jari tengah dan ibu jari, jari telunjuk, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Naam. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimana wa rahimahallah. Naam. Maka kata Imam Nawawi, beliau memberikan keterangan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al yatimu lahu aw li ghairihi, ma'nahu qaribuhu awil ajnabiyyu minhu, fal qaribu mithlu an takfulahu ummuhu aw jadduhu aw akhuhu aw ghairuhum min qarabatihi, wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, al yatimu lahu, anak yatim yang lahu milik dia, aw li ghairihi atau oleh orang lain selain miliknya, selain kerabatnya. Ma'nahu, pengertiannya adalah qaribuhu, kerabatnya. Al yatimu lahu aw li ghairihi, yakni anak yatim lahu itu maknanya adalah qaribuhu, kerabatnya. Yang mengurus anak yatim ini kerabatnya. Aw li ghairihi, atau selainnya, yakni aw al ajnabiyyu minhu, atau orang lain bukan kerabat, selain daripada kerabat. Wal qaribu mithlu an takfulahu ummuhu aw jadduhu aw akhuhu aw ghairuhum min qarabatihi. Adapun al-qarib, keluarga daripada si yatim ini, itu seperti, ya, misalnya takfulahu ummuhu, misalnya dia diurus oleh ibunya sendiri, au jadduhu, atau oleh kakeknya, au akhuhu, atau oleh saudara laki-lakinya, au ghairuhum min qarabatihi, atau selain mereka dari kerabatnya. Ya, misalnya ada seorang anak, dia bapaknya meninggal, lalu anak ini diurus oleh ibunya, maka ibunya ini termasuk kafilul yatim, termasuk orang yang mengurus anak yatim, mendapatkan pahala ini. Ya, atau anak si yatim ini diurus oleh kakeknya, ya, dipelihara oleh kakeknya, dijaga dan seterusnya, maka kakeknya ini termasuk kafilul yatim,
termasuk orang yang memelihara anak yatim ini, atau oleh saudara laki-lakinya atau oleh saudara-saudaranya yang lain, ya. Jadi meskipun yang memelihara dia itu adalah saudaranya, tetap saja mereka dianggap kafilul yatim, dianggap orang yang memelihara anak yatim. Kalau orang lain ya sudah, itu lebih lagi orang lain, ya. Nah, maka mereka semua dari pihak kerabat atau bukan kerabat yang mengurus anak yatim itu mereka mendapatkan fadilah atau keutamaan sebagai kafilul yatim, sebagai orang yang memelihara anak yatim. Nah, fadilahnya yaitu yakni dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, yaitu posisinya seperti posisi jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekatnya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya dia masuk surga, ya. Sekiranya dia masuk surga, maka kedudukannya di samping atau kedudukannya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, di sini selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan darinya juga yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan wala al-luqmatu wal-luqmatan, innamal miskin alladhi yata'affaf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin itu bukanlah orang yang tarudduhu at-tamratu wa tamratan, bukanlah orang yang meminta satu atau dua butir kurma, atau bukan pula orang yang meminta satu atau dua suap makanan. Innamal miskin alladhi yata'affaf, namun orang miskin itu adalah orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya, orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan di dalam suatu riwayat yang terdapat di dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal miskin alladhi yatufu 'alan nas wa tarudduhu al-luqmatu wa luqmatan wa tamratu wa tamratan,
walakinnal miskin alladzi la yajidu ghina yughnihi wala yuftanu bih fayutasaddaqu alaih wala yaqumu fayas'alan nas. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu kata Nabi, al-miskin laisa al-miskin alladhi yatufu 'alan nas. Yani orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling mendatangi orang-orang. Ya, bukanlah orang yang berkeliling mendatangi orang-orang. Tarudduhu luqmatu wa luqmatan wa tamratu wa tamratan. Yang dia mencari atau meminta satu atau dua butir kurma atau satu atau dua suap makanan. Ya, ini bukan peminta-minta. Hakikatnya orang yang miskin itu bukan orang peminta-minta yang suka minta-minta, bukan. Naam. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghina yughnihi wa la yuftanu bih fa yutasaddaqu alaih wa la yaqumu fayas'alan nas. Akan tetapi hakikatnya orang miskin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Wala yuftanu bih, dan tidak diketahui bahwa dia membutuhkan. Tidak diketahui bahwa dia itu membutuhkan. Yani dia menjaga dirinya. Dia tidak menampakkan kalau dia itu kurang. Dia tidak menampakkan kalau dia itu membutuhkan. Fayutasaddaqu alaih, sehingga diberi sedekah atasnya. Jadi wala yuftanu bih fayutasaddaqu alaih. Dan hakikatnya orang miskin itu bukanlah orang yang kelihatan dia miskin sehingga dia membutuhkan lalu dia diberi. Begitu, bukan. Wala yaqum fayas'alan nas, serta tidak pernah berjalan atau berusaha untuk meminta-minta kepada orang lain. Berusaha untuk meminta-minta kepada orang lain. Inilah hakikatnya orang yang miskin. Dia memang tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi dia tidak berperilaku seolah-olah menampakkan kepada manusia bahwa dia ini miskin supaya manusia beri dia sedekah. Tidak. Ya. Dan dia juga tidak berjalan untuk meminta-minta kepada manusia. Padahal dia ini sesungguhnya lagi tidak punya, lagi butuh. Ya. Sesungguhnya dia tidak punya, dia lagi butuh. Nah, inilah hakikatnya orang miskin. Orang yang tidak punya harta yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi dia menjaga iffah dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak berkeliling menjadi pengemis. Dia pun tidak menampakkan bahwa dia ini orang yang fakir yang membutuhkan bantuan. Dia pun tidak berjalan untuk meminta-minta kepada orang lain. Inilah hakikatnya orang yang miskin. Walaupun mungkin secara zahir dia terlihat kaya. Iya, dia terlihat berkecukupan. Dia terlihat mapan kehidupannya. Tapi hakikatnya hanya Allah dan dia yang tahu. Ya, hanya dia yang tahu keadaan dirinya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa orang yang benar-benar membutuhkan dan tidak berusaha meminta-minta kepada orang lain adalah orang yang lebih berhak menerima sedekah daripada orang yang berkeliling untuk meminta-minta. Ya. Nah, orang yang benar-benar membutuhkan namun dia tidak berusaha meminta-minta kepada orang lain, maka orang ini adalah orang yang
lebih berhak untuk diberi sedekah atau lebih berhak untuk menerima sedekah daripada orang yang meminta-minta. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa di dalam hadis ini ada celaan terhadap perbuatan meminta-minta. Ada celaan terhadap perbuatan meminta-minta. Nah, ya jelas meminta-minta itu tercela. Ya, maka memang seorang itu harus dia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada makhluk, maka dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Tapi barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah itu maha kaya. Allah maha memberi, ya, apa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, sebab itu sekali lagi meminta-minta itu tercela. Meminta-minta itu apa? Tercela. Yang berikut, di dalam hadis ini ada perintah atau ada anjuran untuk menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Walaupun dia butuh, walaupun dia ini fakir, walaupun dia orang yang fakir, orang yang miskin, tapi dia tetap harus menjaga kehormatan dirinya. Tetap harus menjaga kehormatan dirinya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 273, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Nah, yaitu orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka ta'affuf, mereka menjaga dirinya dari meminta-minta, ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu keadaan mereka menyangka mereka ini orang kaya. Tahu ini orang Masya Allah mapan, kaya, kehidupannya serba cukup dan seterusnya. Tapi karena dia tidak tahu. Tapi hakikatnya orang ini miskin. Kenapa orang tidak tahu? Karena dia ta'affuf, dia menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, ya. Maka sangat dianjurkan untuk seorang itu dia menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Lalu dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan kebutuhannya. Nah, maka dia bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dia bersandar kepada Allah, dia jaga kehormatannya dari meminta-minta. Nah, yang berikut, faedah yang berikut dari hadis ini bahwa ada pujian terhadap sifat malu pada setiap waktu dan keadaan. Ya, karena malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, malu pada setiap keadaan, pada setiap tempat. Seorang itu dia malu pada setiap waktu. Sebab malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali bersama dengan kebaikan. Ya. Orang jadi malu terhadap meminta-minta, malu menjatuhkan harga dirinya, malu menjaga muruahnya dan seterusnya. Maka di situ ada anjuran. Ya. Jangan merendah kepada makhluk. Ya, jangan menjadi orang yang suka bersandar kepada makhluk, ya, dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddina azani Allah wa iyyakum, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.